Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Ta'ala, alhamdulillah pada pagi hari ini Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk membuka lembaran hidup kita. Kita awali dengan salat subuh dengan berjamaah, yang itu adalah pahalanya seperti salat semalam suntuk. Begitu Allah Ta'ala menggandakan pahala orang mau beribadah. Sedangkan salat sunnah 2 rakaat yang kita kerjakan sebelum salat subuh itu memadai daripada dunia seisinya. Kalau kita dikasih oleh Allah Ta'ala dunia seisinya, yang kita rasakan hanya sedikit. Tapi kalau amal ibadah semua untuk kita. Karena Allah berfirman, man amila shalihan fali nafsih. Orang beramal saleh itu untuk dirinya. Berbeda orang bekerja terkadang untuk keluarganya, tetapi orang beramal saleh untuk dirinya. Inilah kita harus semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya kita akan melanjutkan kitab Mu'taqad Ahlussunnah wal Jamaah yang ditulis oleh Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani, salah satu di antara muridnya Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Pembahasan kita pada pagi hari ini merujuk halaman 55 dari pembahasan 46, dengan kita mengambil tema cara membantah syubhatnya orang ahli bid'ah. Ini harus kita fahami, karena tidak ada permusuhan yang paling kuat terhadap orang ahli sunnah melainkan ahli bid'ah. Berkata Al-Imam Harb Al-Ismaili Al-Kirmani rahimahullah ta'ala, fa in ikhtajja mubtadi'un, dan apabila beralasan orang ahli bid'ah itu, au mukhalifun, atau orang-orang yang menyimpang dari sunnah, atau zindik, yaitu orang-orang munafik, biqaulillahi ta'ala, dengan firman Allah Ta'ala. Jadi jika mereka beralasan dengan firman Allah Ta'ala, ini menunjukkan mereka juga beralasan dengan dalil. Namun perlu difahami, orang ahli bid'ah itu dia mencari hadis-hadis yang dhaif. Ya, kalau mereka mencari hadis yang sahih berarti hilang kebid'ahnya. Jadi mereka mengambil hadis-hadis maudhu, hadis matruk, atau mengambil ayat-ayat mutasyabihat yang serupa-rupa. Lalu mereka fahami dengan pemahaman akal mereka. Sebagaimana kalau kita membaca kitab Al-I'tisam oleh Al-Imam Syatibi rahimahullah ta'ala, beliau menjelaskan panjang lebar tentang yaitu akidahnya mereka atau penyelengan mereka. Apa katanya? Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Surat Qaf ayat as-sadisata asyarah, nomor 16. Dan kami ini lebih dekat kepadanya daripada urat leher kita. Ini diantara yang mereka sampaikan. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Yang nomor 2, wa biqaulihi, dan firman Allah Ta'ala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Dan dia yaitu Allah ma'akum. Di sini diartikan ma'akum oleh mereka ini yaitu bersamamu. Padahal ini makna bersamamu keliru, karena Allah Ta'ala di atas arsy.
Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Maka dia Allah bersamamu aina ma kuntum, di mana kamu berada. Dari surat Al-Hadid Ar-Rabi'ah ayat nomor 4. Wa biqaulihi, dan juga firman-Nya Allah. Ini alasan mereka yang perlu nanti kita fahami dan perlu dibantah dengan pembahasan, yaitu keterangan para ulama sunnah. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Dan juga seterusnya dari surat Al-Mujadalah ayat nomor 7. Ma yakunu, tidaklah ada, min najwa, dari bisik-bisiknya, salasatin, orang yang tiga ini, illa huwa, melainkan Allah, rabi'uhum, yang keempatnya. Wa nafi hadza min mutasyabihil Qur'an, dan masih banyak ayat-ayat yang mereka yaitu jadikan pegangan di antara ayat-ayat mutasyabihah. Ini di antara ciri mereka, mereka tidak mau mengambil ayat muhkam, karena ayat muhkam adalah ayat yang sudah jelas. Karena kalau kita lihat ciri-ciri mereka selalu membahas ayat mutasyabihah, kemudian mereka takwil, takwilnya tahrif, mereka palingkan maknanya sendiri. Ini di antara yaitu cara-cara mereka untuk mendakwai umat yang harus kita fahami. Wa nakhfi hadza min mutasyabil Qur'ani, dan masih banyak ayat-ayat yang mutasyabih yang mereka jadikan pegangan. Maka bagaimana bantahan orang ahli sunnah? Fakul, bantah mereka. Ini menurutnya perlu kita membantah mereka, karena tidak ada orang bisa mengalahkan ahli sunnah. Karena ahli sunnah membaca ayat mulai awal sampai akhir, tidak dipilih-pilihi. Nah, baik yang menyentuh kepada perasaannya atau dirinya dibaca, karena Al-Quran adalah petunjuk dari Allah Ta'ala yang yaitu yang menjadikan sebab kita mendapatkan hidayah. Fakul, jawablah, innama yakni bidzalika al-ilma, maksud daripada ayat-ayat yang kamu, hai orang ahli bid'ah, jadikan sandaran, dari surat Qaf nomor 16, dari Al-Hadid nomor 4, dari Al-Mujadilah nomor 7, itu maknanya ilmu. Wa huwa ma'akum, itu bukan berarti Allah bersama kamu. Kalau Allah Ta'ala bersama kamu berarti jumlahnya banyak, di mana-mana saja banyak. Tapi ma'akum maknanya ya'nu ilmuhu. Nah, wa ru'yatu, maknanya Allah Ta'ala mengetahui kamu dan Allah Ta'ala melihat dirimu. Ini makna ma'iyah. Ma'iyatul ilmi wa ma'iyatul ru'yah. Bukan ma'iyah yang bersama dengan makhluk. Bagaimana bersama dengan makhluk? Allahu Akbar. Semua alam ini kecil, Allah Ta'ala yang besar. Bayangkan, wasi'a kursiyuhu samawati wal ard. Kursinya itu tempat, yaitu pijakannya Allah Ta'ala, dalam satu hadis yang sahih. Jadi ini makna wa huwa ma'akum, bersama kamu di mana berada, ini adalah makna yang keliru. Ma'iyah di sini ada ma'iyatul ilmi, kebersamaan ilmu. Allah Ta'ala mengetahui di mana saja, melihat kita dari jarak dekat. Melihatnya Allah mengetahui, melihat semua makhluknya. Mendengar kita, mendengar dari jarak yang dekat. Mendengarnya Allah Ta'ala sempurna, mendengar semua makhluknya. Ini kesalahan mereka memahami ayat. Li'anna Allah tabaraka wa ta'ala 'alal 'arsy. Karena Allah Ta'ala di atas ars. Jadi bukan di mana-mana saja berada. Apabila ada hadis yang sahih, yanzilu rabbuna ila sama'id dunya. Allah Ta'ala turun yaitu ke langit dunia. Naam, man yas'al yu'ta. Siapa yang meminta akan diberi. Wa may yastaghfir yughfar, siapa minta ampun akan diampuni. Itu maknanya bukan berarti Allah Ta'ala tidak di atas ars. Nah, jadi tetap Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahman, ya Allah Ta'ala di atas ars. Nah, di atas, bukan nempel di ars, di atasnya. Ini yang perlu kita fahami. Ada orang mengatakan istawa bermakna istaula, menguasai, salah. Tidak ada bahasa Arab istawa bermakna
istaula menguasai. Itu namanya takhrif. Nah, jadi ketika Allah Ta'ala menjelaskan turun ke langit dunia sulusal lail akhir, 2/3 malam terakhir, man yas'al yu'ta, itu bukan berarti Allah Ta'ala tidak di atas arsy. Namun kita fahami seperti itu karena yaitu para ulama sunnah menjelaskan bahwa Allah Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Kita ya ke kanan ke kiri itu diketahui oleh Allah Ta'ala. Dan ini menunjukkan kebesaran kekuasaan Allah Ta'ala yang harus kita fahami. Dijelaskan di sini qala At-Talamki rahimahullah ta'ala, ajma'al muslimuna, itu dalam indeksnya, min ahli sunnah ala anna makna qawlihi wa huwa ma'akum aynama kuntum, surat Muhammad ayat nomor 4, surat Al-Hadid nomor 4. Ahli sunnah wal jamaah bersepakat bahwa makna wa huwa ma'akum aynama kuntum wa nahwa dzalika minal Qur'an, dan semisal seperti ini dalam ayat Al-Qur'an, anna dzalika ilmuhu, makna ilmunya menyeluruh kepada hambanya. Bayangkan, bukan hanya manusia saja, bukankah Allah telah menciptakan binatang-binatang, Allah Ta'ala itu memiliki arsy, tetapi Allah Ta'ala tidak butuh kepada arsy. Lain manusia yaitu punya rumah butuh untuk ditempati rumah itu. Karena Allah Ta'ala berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia melainkan agar beribadah kepada Allah. Dan ibadah kita kepada Allah itu bukan kebutuhan Allah kepada kita, justru itu kebutuhan kita kepada Allah. Dengan dasar ayat berikutnya, ma uridu minhum mir rizkin wa ma uridu ayyut'imun. Saya menyuruh kamu wahai manusia beribadah, itu bukan berarti saya ingin supaya saya ini dikasih makan oleh dirimu, atau supaya saya dapat mendapatkan rezeki dari kamu, bukan. Karena Allah Ta'ala Ar-Razzaq, Allah Ta'ala adalah yaitu yang pemberi rezeki, sebagaimana tadi yang dibaca Imam. Subhanallah, itu ayat-ayat bantan dialognya antara Nabi Musa dengan Fir'aun dan tukang-tukang sihir, sampai tukang sihir itu beriman semuanya. Itu hujahnya, kuatnya bagi orang berpegang kepada wahyu Allah. Nah, menjadi iman semuanya. Ya, tinggal Fir'aun saja yang tidak mau beriman. Dan juga Nabi Ibrahim menjelaskan kepada bapak-bapaknya, ya, yaitu hendaklah kamu hanya beribadah kepada Allah, jangan beribadah kepada patung-patung yang lainnya. Dijelaskan, tapi ayahnya tidak bisa membantah apa-apa. Ini kebaikan orang berpegang kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala. Dijelaskan di sini makna al-aras, yaitu sebagaimana Allah Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir atau surat Mu'min ayat nomor 15, rafi'ud darajati dzul arsy. Maka Allah Ta'ala mengangkat derajat-derajatnya dzul arsy, yang memiliki arsy. Jadi arsy itu makhluk miliknya Allah, tapi Allah Ta'ala tidak butuh kepada arsy dan tidak nempel di arsy, tapi di atasnya. Ar-Rahmanu ala itu di atasnya, alal arsy istawa. Wa qala subhanahu wa ta'ala dzul arsyil majid, surat Al-Burj ayat nomor 15.
yang memiliki ars yang sangat mulia. Nah, walil arsi khamalatun yahmilunahu. Nah, ini perlu difahami. Ars ini ada pembawa-pembawa yang memikulnya, yaitu malaikat. Jadi malaikat itu makhluk yang sangat besar. Manusia tidak bisa melihatnya. Kita itu tahu malaikat karena dengan dalil. Karena itu makhluk halus yang Allah Ta'ala ciptakan dari nur. Ya, yang mereka selalu mengawasi kita. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi kita selalu dalam pengawasan. Dan di masjid ini banyak malaikat-malaikat yang menjaga orang beriman. Karena itu upayakan kita sering di masjid. Dan bukan hanya menjaganya, mendoakan Allahumma fir lahum Allahumma arhamhum. Ya Allah, ampuni dosa mereka ini. Ya Allah, rahmati mereka ini. Bayangkan kita tidak perlu minta pada malaikat untuk didoakan, tetapi Allah menyuruh malaikat untuk mendoakan hambanya yang berada di masjid. Karena itu paling baiknya negeri yang Allah Ta'ala cinta adalah masjid. Ya, karena di situ kita sholat, dibacakan ayat Allah Ta'ala, mendengarkan pula beberapa yaitu nas-nas Al-Quran maupun nas hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Selanjutnya, walil arsi khamalatun yahmilunahu. Ars ini ada pembawa-pembawa memikulnya, yaitu malaikat dengan dasar dari ayat yaitu surat Ghafir, alladzina yahmiluna al-arsa wa man hawla yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Nah, yaitu malaikat-malaikat yang membawa ars ini dan juga yang ada di sekelilingnya. Mereka itu bertasbih, yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bih. Ini malaikat. Padahal malaikatnya kalau kita bandingkan dengan manusia, masih banyak nikmat yang diterima oleh manusia ini dari Allah Ta'ala daripada malaikat. Malaikat tidak makan, tidak minum, ya makan minumnya bertasbih. Kita ini Allah Ta'ala menjelaskan yaitu apa yang ada di dalam bumi itu untuk manusia. Walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang menciptakan semua yang ada di bumi untuk manusia. Bayangkan tanahnya, hewannya, yaitu gunungnya, daratannya, airnya, ikannya, binatang ternak, semuanya untuk manusia. Tetapi manusia ini banyak kufur kepada Allah. Oleh karena itu, sebagai orang yang beriman hendaknya kita bersyukur kepada Allah. Nikmati nikmat Allah, yaitu kenikmatan dunia itu untuk beribadah kepada Allah, agar kita mendapatkan imbalan di surga nanti. Kemudian juga Allah berfirman dalam surat Al-Haqqah, wa yahmilu arsa rabbika yawma idzin samaniyah. Nah, dan yang membawa ars Rabbmu di atas itu 8 malaikat. Yauma idzin samaniyah. Subhanallah. Ini menunjukkan besarnya malaikat ini, dan itu semuanya dengan ketentuan Allah. Dan ini bukan berarti Allah Ta'ala butuh kepada malaikat supaya yaitu memikul ars ini, tapi ini yaitu sebagai tanda yaitu ketaatannya malaikat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Allah Ta'ala tidak butuh pada makhluknya. Jadi Allah Ta'ala menyuruh kita beribadah, itu kembali kenikmatannya, keuntungannya untuk kita, bukan untuk Allah, karena Allah Ta'ala tidak butuh kepada hambanya. Dengan dasar ayat man amila shalihan fali nafsih, orang beramal saleh untuk dirinya, wa man asaa fa 'alaiha, orang berbuat dosa akan dihukum oleh Allah. Bagaimana kita tidak beribadah kaum muslimin? Ibadah itu kebutuhan kita, dan Allah Ta'ala memasukkan surga itu di antara sebabnya adalah amal. Itu amal yang baik. Allah berfirman, wa tilkal jannatul lati uristumuha bima kuntum ta'malun. Surga yang sangat indah itu akan kamu warisi di antaranya sebab amal. Walaupun bukan hanya amal kita. Kalau amal kita tidak cukup, berapa tahun kita hidup, taruhlah kita 80 tahun, tapi 80 tahun masih banyak berdosa kita. Barangkali lebih banyak dosa kita daripada amal saleh kita. Sedangkan orang masuk di surga selamanya, khalidina fiha. Tetapi karena dengan nikmatnya Allah Ta'ala,
belas kasihan Allah Ta'ala yang lebih banyak kepada hamba yang beriman, maka orang itu dimasukkan dalam surga walaupun dengan amalnya yang sedikit. Nah, ini perlu kita pahami. Bayangkan malaikat disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mikul ars, tetapi ditaati karena tidak ada malaikat yang durhaka. Ya, semuanya malaikat adalah taat kepada Allah Ta'ala. Nah, walahu khattun, ini ada penjelasan, walahu khattun wallahu a'lamu bi khattihi. Bagi Allah Ta'ala itu pembatasan batas, dan Allah Ta'ala yang lebih tahu yaitu tentang batasnya. Ini khilaf ulama, ada yang mengatakan bahwa Allah Ta'ala tidaklah yaitu hajat kepada khattun, batas. Nah, tetapi nanti akan dibahas. Yang lebih kuat adalah Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya. Walahu khattun wallahu a'lamu bi khattihi. Kita perlu membaca pula di sini. Hakadha fil asli. Nah, demikianlah asal dari tulisan yang disebut oleh Al-Imam Harb bin Ismail Al-Kirmani. Wa wal muwafiqu lima naqalahu Syekhul Islam Ibn Taimiyah min hadhil aqidah fi syarhil aqidah al-Asfahaniyah. Dan ini ada kecocokan dengan yang dinukil oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah dalam akidahnya Syarah Aqidah al-Asfahaniyah, dan juga dalam kitab Bayanu Talbisil Jamiyah. Namun dijelaskan di sini, qultu fi itlaqil khatti 'ala Allah Ta'ala qaulani masyhurani lis-salaf. Nah, pemakaian yaitu al-khattu, pembatasan, bagi Allah Ta'ala ada dua pendapat yang masyhur dari kalangan ulama salaf. Ini perlunya yaitu kalimat-kalimat yang disampaikan oleh ulama pendahulu perlu ada pensarah kita, pensarah orang-orang yang beriman. Karena orang dahulu itu mereka bicara sedikit-sedikit karena mereka hidup dari kalangan punya ilmu. Jadi merupakan poin-poin atau judul-judul saja. Tapi para ulama sekarang wajib yaitu berusaha untuk mentaklik, ya, memberi penjelasan yang jelas agar kita tidak keliru faham di dalam membaca kitabnya para ulama dahulu. Makanya Bukhari perlu disarah oleh Imam Ibnu Hajar Asqalani, Muslim perlu disarah oleh Imam Nawawi, dan juga kitab Kutubus Sittah yang lainnya agar kita tidak keliru di dalam memahami hadis. Pertama di sini, al-awwal isbatul khatti lillahi ta'ala ma'a nafyil ilmi bihi au bi kaifiyatihi. Pendapat yang pertama, maka ditetapkan bahwa Allah Ta'ala yaitu memiliki al-khat, namun ma'a nafyil ilmi bihi, tetapi kita tidak tahu, dan jangan menanya bagaimana. Makanya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala ketika menjelaskan tentang takdir, la taqulu lima wala kaifah. Ketika membahas masalah takdir, kamu jangan mengatakan mengapa atau bagaimana, tidak boleh, karena itu urusan yang gaib, yang tahu hanya Allah. Alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahad, itu ayatnya. Allah yang maha tahu urusan gaib, dan Allah tidak menampakkan urusan gaibnya kepada siapapun illa man irtadha mir rasul, kecuali apabila Allah Ta'ala meridai dari kalangan utusannya. Itu pun tidak semuanya urusan gaib Allah beritakan kepada nabinya, namun sebagian yang kecil. Karena itu ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril, mata sa'ah, wahai Nabi, kapan datangnya hari kiamat? Jawabnya beliau, mal mas'ulu bi'a'lama minas sa'il, bukanlah yang ditanya dia lebih tahu daripada yang menanya. Nah, kama huwal khalu fi sa'ir sifat, disamakan pula bahwasanya al-khattu lillah ini seperti semua sifatnya Allah. Nah, sifatnya Allah Ta'ala kita tetapkan, kita menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala tanpa menanya bagaimana, ya, tanpa menyerupakan dengan makhluk, karena Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Wa mimman dhahaba ila hadza, bagi orang yang berpendapat bahwa Allah Ta'ala lahu khattun, di antaranya Ad-Darimi rahimahullah Ta'ala, Imam Ad-Darimi, yaitu di dalam
kitabnya Sunan Darimi. Haitsu qala wallahu ta'ala lahu khattun la ya'lamuhu ahadun ghairuh. Maka Allah Ta'ala memiliki batas, memiliki khat, tapi tidak ada satupun yang tahu batasnya. Wala yajuzu li akhatin ayyatawahama li khatti ghayatan fi nafsihi. Tidak boleh salah seorang itu meragukannya. Walakin nu'minu bil khatti wa nakilu ilma dzalika ila Allah. Tapi kita wajib mengimaninya, namun kita serahkan ilmunya kepada Allah. Ini pendapat yang menetapkan bahwasanya lillahi khattun. Nah, yang nomor 2, summa qala ad-Darimi rahimahullah taala. Ini masih pembahasan pertama. Wa qad ittafaqatil kalimatu minal muslimina wal kafirina anna Allaha fis samai wa khattuhu fi dzalika. Dan telah bersepakat yaitu ulama kaum muslimin, bahkan juga orang kafir, naudzubillah min dzalik. Nah, anna Allah taala fis sama, bahwa Allah taala di atas. Yaitu maknanya fil ulu, as-sama al-ulu, paling atas. Wa khattuhu bidzalika, dan mereka membatasinya. Ini kalau diartikan khatt itu adalah as-sama, di atas langit, benar. Karena Allah Ta'ala bukan di depan kita, bukan di belakang kita, bukan di kanan kita, bukan di kiri kita, bukan di bawah, tapi Allahu ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Jika maksud al-khattu ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, maka betul. Wa qala Ibnu Abil Izzi rahimahullah taala dalam syarah Aqidah Tahawiyah, wa minal ma'lumi annal khatta yuqalu ala ma yanfasilu bi syai'u wa yatamayyazu bihi an ghairihi. Perlu dimaklumi bahwasanya al-khattu pembatasan, yuqalu ala ma yanfasilu bi syai', yakni pisahnya sesuatu itu dengannya. Wa yatamayyazu bihi an ghairihi, dan berbeda dengan yang lainnya. Karena Allah Ta'ala tidak sama dengan makhluknya. Kalau ada orang menetapkan al-khattu bagi Allah, bukan sama dengan al-khattu bagi makhluknya. Wallahu Ta'ala ghairu khalin fi khalqihi. Allah Ta'ala itu tidak butuh, tidak menempati makhluknya, ya. Allah Ta'ala tidak menempati langit. Wala qaimun bihim, dan tidak pula yaitu berada di makhluknya. Bal huwal qayyum al-qaimu bi nafsihi. Itu makna al-qayyum. Nah, yaitu dalam ayat kursi. Al-qayyum maknanya berdiri dengan dirinya sendiri, tidak butuh kepada makhluk. Berbeda dengan kita ini. Wal muqimu lima siwahu, dan juga yang mendirikan selainnya. Jadi al-qayyum qaimun bi dzatihi la yahtaju ilal makhluk wa yuqimu ghairahu. Fal khattu bi hadzal makna la yajuzu ay yakuna fi munaza'atun fi nafsil amri aslan. Maka makna al-khattu seperti ini tidak boleh kita perselisihkan. Ini yang pertama, yang menetapkan bahwasanya adanya al-khattu lillah, tapi tidak sama dengan apa yang dimaksudkan oleh makhluknya. Yang nomor 2, wasani nafyuhu, bahwa Allah Ta'ala tidak butuh kepada al-khattu, maknanya tidaklah menempati al-khadd. Wa huwa marwiyun anil Imam Ahmad, dan ini diriwayatkan Imam Ahmad, kama fi riwayati Hanbalin annahu qala nahnu nu'minu billahi ta'ala 'alal 'arsy. Kita mengimani bahwa Allah Ta'ala itu di atas arsy. Begini caranya ayyuhal ikhwah, ketika para ulama dahulu memberi istilah yang ada perbedaan dari kalangan para ulama, maka mereka itu husnudzon, bicara yang baik. Jadi karena orang yang belakangan ini mendapatkan ilmu dari pendahulu-pendahulunya, walaupun ada khilaf tapi dijelaskan dengan baik, bukan dicaci maki. Karena wa ma utitum minal ilmi illa qalilah, tidaklah kamu diberi oleh Allah Ta'ala ilmu kecuali sedikit.
Ini pendapat yang kedua, ini pendapat yang kuat. Kaifa syaa wa kama syaa, maknanya Allah Ta'ala di atas arsy sebagaimana yang Allah kehendaki dan apa yang Allah kehendaki. Adapun kita tidak tahu bagaimananya. Bila khattin wala sifatin yuballighu wasfun wa yakhuttuhu akhatun, tanpa membutuhkan kepada pembatasan, dan inilah pendapat yang lebih kuat, wallahu alam. Wa rawa anhu aidan bil isbat, dan juga diriwayatkan pula oleh Imam Ahmad dengan menetapkannya, kama fi riwayati Abi Dawud, sebagaimana riwayat Abu Dawud, annahu su'ila lillahi ta'ala khattun, ana dia ditanya lillahi ta'ala khattun, apakah Allah Ta'ala yaitu memiliki khattun, pembatasan, faqala na'am la ya'lamuhu illallah, tidak ada yang tahu kecuali Allah, kama qala ta'ala wa taral malaikata khafina min khawlil arsy. Kamu tahu malaikat itu mengelilingi di sekitar arsy. Nah, ini dalam surat Az-Zumar ayat nomor 70. Jadi kesimpulannya yaitu tentang masalah apakah Allah Ta'ala punya khattun apa tidak, wallahu alam, ada dua pendapat. Ada yang menafikannya karena Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya, dan ada yang menetapkannya, wallahu alam. Kemudian berikutnya, wala ilaha ghairuh, tidak, ilah itu maknanya al-ma'bud, tidak ada yang wajib kita ibadahi kecuali Allah. Itulah makna la ilaha illallah, makna la ilaha bihaqqin illallah, tidak ada ilah yang wajib kita ibadahi kecuali Allah. Dengan dasar ayat di sini dijelaskan, qala ta'ala Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Istawa itu maknanya ala wartafa'a, bukan bersemayam. Nah, keliru kalau dalam terjemah diartikan bersemayam atau menguasai istaula, itu tahrif. Karena istawa dalam lugah bahasa Arab bermakna ala wartafa'a. Surat Thaha ayat nomor 5. Wa qala jalla sa'nuhu, dan juga Allah Ta'ala berfirman, inna rabbakumullahu alladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Al-A'raf ayat al-ayah ar-rabi'ah wal khamsun. Ar-Rahmanu, Ar-Rahman 'alal 'arsy, di atas arsy, istawa maknanya ala wartafa'ah, tinggi di atasnya, bukan nempel di arsy, karena Allah Ta'ala tidak butuh arsy. Inna rabbakumullah, sungguhnya Rabbmu itu adalah Allah. Siapa Allah itu? Alladzi khalaqas samawati wal arda, yang telah menciptakan yaitu langit-langit, wal arda, dan bumi, dan langit diciptakan oleh Allah Ta'ala bi ghairi amatin tarawnaha. Ya, sebagaimana disebutkan dalam surat Luqman, yaitu kamu melihat langit itu tidak ada tiang-tiangnya. Itulah kebesaran kuasaan Allah Ta'ala. Dan jarak langit dengan laut itu 500.000 tahun. Ya. Jadi semuanya Allah Ta'ala yang mengurusi. Wal arda, dan bumi ini berlapis 7. Dengan bumi yang kita tempatin paling atas. Fi sittati ayyamin, Allah menciptakannya hanya 6 hari. Ada lagi yang 2 hari. Dan ini menunjukkan bukan berarti Allah Ta'ala yaitu butuh hari, bukan. Kalau Allah mengatakan kun fayakun, jadilah maka jadi. Kemudian summa stawa 'alal 'arsy, kemudian Allah di atasnya aras. Ini menunjukkan Allah Ta'ala tidak butuh kepada makhluknya. Kemudian berikutnya, wallahu ta'ala sami'un, Allah Ta'ala Maha mendengar. La yasukku, jangan diragukannya. Mendengarnya Allah Ta'ala tidak sama dengan mendengar kita. Bukankah Allah Ta'ala berfirman, wa huwas sami'ul basir, wa huwas sami'ul alim. Maha mendengar, tapi Allah Ta'ala mendengar semua makhluknya. Tapi kalau kita mendengar dari suara yang dekat, kalau ada saudara kita 10, 20 berbicara semuanya, kita tidak bisa meniti mana yang benar. Tapi Allah Ta'ala semua mendengar makhluknya.
Karena makhluk ini menjadi yaitu tanggungannya Allah semuanya. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Semua binatang yang melata di permukaan bumi termasuk manusia, Allah Ta'ala menanggung rezekinya. Bagaimana tidak mendengar? Basirun, dan melihat. Melihat semua makhluknya. Jadi Allah Ta'ala di atas melihat semua makhluknya yang di bawah. Karena Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Semuanya ini kecil. Yang besar adalah Allahu Akbar, itu isim tafdil. Basir, melihat, la yartabu, tidaklah diragukan lagi. Dan apa faedahnya? Faedahnya orang beriman apabila mereka meyakini Allah Ta'ala mendengar dan Allah Ta'ala melihat, maka tidak mungkin orang mukmin walaupun sendirian lalu berbuat maksiat, walaupun tidak ada saksinya dari makhluk, tetapi Allah Ta'ala mendengar, Allah Ta'ala melihat hambanya. Bahkan juga kanan kiri kita ini dijaga oleh malaikat untuk dicatat amal kita yang baik dan dicatat amal kita yang buruk yang nantinya akan ditimbang oleh Allah. Inilah faedahnya kita memahami akidah, ya, memahami tentang tauhid, bahwa kita ini selalu diawasi oleh Allah Ta'ala, selalu didengarnya, dan bukan hanya diawasi, didengar, dicatatnya oleh malaikat. Ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Satu kalimat yang kita ucapkan melainkan malaikat raqib dan atid yang mencatatnya. Ya, ini yang supaya kita fahami. Di mana saja berada. Karena Allah Ta'ala tidak tidur, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Dan Allah Ta'ala hidup, wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamut. Bertawakallah kepada Allah Ta'ala yang mana tidak tidur. Nah, la yamut, tidak mati. Berbeda dengan makhluknya. Nah, ini faedah kita mempelajari tauhid supaya kita selalu muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Sesungguhnya Rabbmu selalu mengintai dirimu, selalu mengawasi dirimu. Nah, ini yang perlu kita fahami. Alimun la yajhalun. Nah, di sini basirun la yartabu, ada penjelasan di sini. Wa fi sahihaini, dijelaskan di dalam hadis yang sahih. Min hadis Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu, dari hadis Abi Musa al-Asy'ari semoga Allah meridainya. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ayyuhan nas, wahai manusia, irba'u ala anfusikum, pelan-pelanlah kamu itu berdoa, berlembutlah, ya, berdoalah kamu kepada, yaitu ala anfusikum. Jadi maknanya kita berdoa tidak boleh keras, kecuali kalau seorang khatib yang dia sedang mendoakan yaitu saudara-saudaranya beriman boleh. Tapi kalau kita berdoa sendiri, cukup kita yaitu mendengar kita sendiri. Karena Allah Ta'ala berfirman, ud'u rabbakum tadarru'an wa khufyah, innahu la yuhibbul mu'tadin. Ya. Fa innakum la tad'una asamma, karena engkau manusia bukanlah memanggil, bukanlah berdoa kepada yang tuli. Allah Ta'ala sami'. Wala ghaiban, dan bukanlah kamu itu memohon kepada yang gaib, tetapi Allah hadir. Nah, jadi mendengar siapa yang berdoa. Ini menunjukkan kita hendaknya berdoa punya adab. Berdoa yaitu dengan suara yang lirih. Adapun kita setelah sholat boleh memperdengarkan yaitu suara, yaitu doa zikir kita, yaitu dengan tidak keras, tidak mengapa. Membacanya dengan astaghfirullah, 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 tidak mengapa. Karena para ulama sunnah yaitu menjelaskan hal itu. Walakin tad'una sami'an basira. Tetapi kami manusia yaitu berdoa, memohon kepada yang mendengar, yang melihat. Berbeda kita memanggil orang tua kita yang rumahnya panjangnya 10 meter, 12 meter. Mungkin kita berteriak. Mengetuk pintu kita berteriak. Dan juga perlu pakai bel. Karena pendengaran manusia terbatas. Mendengarkan yang dekat, tidak mendengar yang jauh.
Namun kita memohon kepada Allah Ta'ala cukup, yaitu dengan suara yang lirih. Ya, dengan suara yang lirih, tidak perlu kita mengeraskan suara yang sifatnya sampai mengganggu kepada keluarga kita atau saudara kita, karena kita juga perlu berdoa. Nah, yang nomor 2, alimun la yajhalu. Allah Ta'ala maha tahu. Kebalikan dari alim adalah jahil. Nah, ada manusia bodoh, makanya disuruh menuntut ilmu. Al-Imam yaitu Bukhari mengatakan al-ilmu qabla al-qawli wal amal. Berilmu dulu sebelum kamu bicara dan sebelum kamu beramal. Namun Allah alim. Alim bidatis sudur, tahu apa yang ada dalam gertakan dalam jiwa kita. Ini semuanya kita fahami ayyuhal ikhwah, supaya kita merasa muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Bagaimana orang mau maksiat kalau dia yakin dengan apa yang telah kita dengarkan bersama ini? Karena Allah Ta'ala selalu, di mana saja kita berada, Allah Ta'ala mengetahui kita, melihat kita, mendengar kita. La yajhalu, dan Allah Ta'ala tidak bodoh. Adapun manusia banyak bodoh. Manusia tidak tahu dan dapatnya ilmu karena Allah. Maka dijelaskan di sini, li ta'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Itu surat At-Tolak ayat nomor 12. Li ta'lamu, supaya kamu tahu hai manusia, annallaha ala kulli syai'in qadir, bahwasanya Allah Ta'ala maha kuasa atas segala sesuatu. Tidak ada yang repot bagi Allah, semuanya mudah. Wa annallaha qad ahata bi kulli syai'in ilma. Sesungguhnya Allah Ta'ala telah meliputi ilmunya atas segala sesuatu. Ya, ilmunya ahata, meliputi, tidak ada yang tidak diketahui oleh Allah. Ini menunjukkan bahwa Allah Ta'ala bukan jahil, tapi manusia yang jahil. Allah Ta'ala al-alim. Demikian juga Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim, wa huwal alimul hakim, wa huwal alimul hakim. Maka Allah Ta'ala maha tahu. Alim itu sigat mubalaghah, fa'il, yang banyak ilmunya. Al-Hakim, yang bijaksana, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Inilah nama-nama Allah Ta'ala yang mengandung sifat yang sifatnya sempurna. Dan ini yang harus kita fahami. Maka orang mukmin hendaknya beramal sesuatu merasa diawasi oleh Allah, walaupun sendirian, walaupun tidak ada temannya. Karena Allah Ta'ala akan menggandakan pahala bagi orang beramal ikhlas karena Allah Ta'ala. Dan orang berbuat syirik ditolak oleh Allah Ta'ala, amalnya tidak diterima. Kemudian juga yaitu ketika kita istikharah, ya, apa katanya beliau, Allahumma inni astakhiruka bi'ilmika. Ya Allah, aku mohon kebaikan darimu dengan ilmumu, bi'ilmika, karena engkau ya Allah maha tahu. Ini semuanya menunjukkan Allah Ta'ala alim, ya, melihat semua yang diamalkan oleh hamba. Tidak ada makhluk yang tidak dilihat oleh Allah, yang tidak diliputi oleh Allah Ta'ala. Dan ini merupakan hal yang harus kita imani. Kalau orang itu merasa dia diawasi oleh Allah Ta'ala, menjadi orang yang paling baik. Makanya tidak ada manusia yang paling baik di permukaan dunia ini kecuali para utusan Allah. Karena mereka muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah Ta'ala. Kemudian juga para sahabatnya, karena para sahabat mengambil ilmu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya beliau bersabda, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafair rasyidin al-mahdiyyin min ba'di. Kamu wajib mengikuti sunnahku, yaitu sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan sunnah para sahabatku. Kemudian jawadun la bakhilun, Allah Ta'ala dermawan. La yabkhalu, tidak bakhil. Ya, apapun yang kita minta Allah beri. Bahkan kita belum minta Allah sudah memberi. Sudahkah kita minta, ya Allah berilah aku itu nafas yang sekar, ya Allah mudahkan aku ini bernafas? Tidak pernah kita meminta. Tapi Allah Ta'ala maha tahu kebutuhan kita.
Bayangkan orang itu kapan merasakan dia nikmatnya kencing, ketika dia ngempet kencing, bisa kencing, nikmat dia. Ternyata kenikmatan bukan makan dan minum. Puncaknya kenikmatan adalah ibadah. Karena orang itu merasa diawasi oleh Allah. Nah, di sini dijelaskan maknanya kalau Allah Ta'ala tidak bakhil, ini bantahan terhadap orang Yahudi yang mengatakan waqalatil yahudu yadullahi maghlulah. Berkata orang Yahudi, tangan Allah Ta'ala terbelenggu. Ini orang Yahudi ini. Khullat aitihim, terbelenggu tangan mereka. Walu'inu, dan mereka dilaknat bima qalu, disebabkan ucapan mereka. Bal yadahu mabsutatani, tetapi dua tangan Allah Ta'ala membentang. Cuma membentangnya tidak sama dengan membentang tangan kita. Yang jelas Allah Ta'ala itu yaitu jawad. Demikian juga menjadikan nabinya jawad pula. Tetapi jawadnya Allah Ta'ala tidak sama dengan jawadnya yaitu makhluknya. Bal yadahu mabsutatan, ini menunjukkan Allah Ta'ala punya dua tangan. Tapi kita tidak boleh menanya bagaimana, karena kita hanya dikabari. Tidak pernah melihat tangannya Allah Ta'ala dengan mata kita. Yunfiku kaifa yasha, dan Allah Ta'ala berinfak, yaitu memberi kebutuhan apa yang menjadi kebutuhan hambanya. Kaifa yasha'u. Ini surat Al-Maidah ayat nomor yaitu 64. Jadi makanya kita ini tidak boleh minta kecuali kepada Allah. Bahkan juga beliau memberitahu ya ghulam, memberitahu anak kecil, idza sta'anta fasta'in billah. Kalau kamu minta pertolongan, yaitu anak kecil, mintalah pertolongan kepada Allah. Bayangkan, tidak disuruh minta pertolongan pada bapak dan ibunya. Ini anak kecil, diajari supaya mengenal Allah Subhanahu wa taala. Ya ghulam sammillah wa qul biyaminik wa qul mimma yalik. Begitu pendidikan beliau kepada anak kecil. Wahai anak kecil, kalau kamu makan, baca bismillah. Makan yaitu di depanmu. Tidak mengambil dari yang jauh. Ya, disuruhnya kita bismillah. Kalau kita makan minum baca bismillah, setan mengatakan karena celaka kamu. Mengatakan kepada teman-temannya, celaka kamu karena kamu tidak bisa minum minuman ini. Makanya kalau kita minum, makan, lupa baca bismillah awwalahu wa akhirahu. Sehingga ketika setan dan teman-temannya ini yaitu berkumpul di tempat hidangan, kalau kita sudah membaca, mereka tidak bisa makan. Masuk rumah baca bismillah. Ya, kalau sudah masuk rumah baca bismillah, setan tidak bisa masuk. Subhanallah, keutamaan yaitu menyebut nama Allah Subhanahu wa taala. Nam jawad, nam halimun la ya'jal. Halimun maknanya penyantun. Nah, penyantun, jadi Allah Ta'ala halim. Bayangkan kita berbuat dosa, tapi Allah Ta'ala tidak langsung menghukum kita. Bahkan Allah Ta'ala mengampuni dosa kita. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah mengampuni dosa hambanya selain daripada syirik yang Allah Ta'ala kehendaki. Nah, dijelaskan di sini nomor 3, innahu kana khaliman ghafura. Surat Al-Isra al-ayat ar-rabi'ah wal arba'un. Sesungguhnya Allah Ta'ala penyantun lagi maha mengampuni. Bayangkan kita ini berdosa disuruh istighfar. Bayangkan Allah Ta'ala pencipta kita, pemberi rezeki kepada kita, yang memenuhi semua kebutuhan kita, tapi kita ini kalau berbuat dosa disuruh istighfar. Subhanallah. Adakah makhluk yang berbuat baik semisal Allah? Tidak ada. Maka Allah Ta'ala berfirman, faqul tustaghfiru rabbakum. Ini Nabi Nuh alaihissalam ketika mendakwai kaumnya 950 tahun tidak ada yang mau, bahkan mereka pergi menolaknya dakwah. Apa katanya Nabi Nuh alaihissalam? Faqul tustaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Aku katakan kepada wahai kaumku, kamu itu harus istighfar kepada Allah. Nah, ini menunjukkan wajibnya kita beristighfar. Makanya ketika kita sholat, setelah sholat
maka kita harus istighfar dulu. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Kenapa? Kita asal kadang-kala ingat sesuatu, ingat dunia. Makanya kalau kita ini bisa memahami, mengikuti bacaan Imam Subhanul Nikmat. Karena apabila Imam baca Alhamdulillahirabbil alamin hamidani abdi, oh hambaku memuji saya, dinikmati. Dan itulah perlunya kita memahami bahasa Arab. Nah, mudah. Dan tidak ada bahasa yang paling mudah difahami kecuali bahasa Arab. Karena itu bahasa Al-Quran. Ya, Al-Quran, ya, Al-Quran Allah Ta'ala menjelaskan Al-Quran dengan bahasa Arab. Ya. Dan paling mudah bahasa. Yang nomor 2 bahasa yang paling bagus adalah bahasa hadis. Karena Allah Ta'ala menurunkan Al-Quran untuk manusia. Dan Allah Maha tahu manusia ini ada yang akalnya yang cerdas, ada yang sifatnya sederhana. Tapi semua kalau ayat yang kita bacakan kepada mereka mudah difahami. Karena itu kalam Allah. Dan demikian juga beliau bicara bukan dengan hawa nafsu. Ya. Karena Allah Ta'ala beritahu pada nabinya, ya, yang wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi Muhammad SAW bukan bicara dengan hawa nafsu, tapi itu adalah wahyu yang Allah wahyukan. Makanya tidak ada satupun ayat yang bisa dibantah oleh bangsa Quraisy saat itu yang dia ahli sastra. Dan tidak ada satupun hadis yang bisa dibantah oleh orang-orang yang tidak senang. Karena hadis itu wahyu dari Allah Ta'ala. Cuma bedanya hadis dengan Al-Quran. Al-Quran al-muta'abbad bitilawatihi. Kita itu mendapatkan pahala dengan membacanya. Dan karena itu mutawatir yang sampai kepada kita. 1 huruf yang kita baca 10 pahala. Bagaimana dengan 5 huruf alhamdulillah. Dan Quran itu besok akan bicara yaqulul Quran, ay Rabbi mana'tuhun naumal laila fasaffi'ni fi. Subhanallah. Quran yang kita baca ini besok akan mintakan syafaat. Berkata Al-Quran, ya Allah, aku cegah hambamu ini tidur malam, berilah aku syafaat untuk menolong si dia. Demikian juga saum. Insyaallah kita akan saum, ya. Yaqulu saumu ay Rabbi mana'tuhu ta'ama was-saraba fasaffi'ni fi. Ya Allah, ini hambamu lagi siam, aku cegah dia makan minum kumpul istrinya, maka berilah aku syafaat untuk menolong hambamu ya Allah. Itu indahnya kita beribadah kepada Allah. Baik kawan, waktu sudah jam 6 dan saya rasa cukup. Barangkali ada 1 pertanyaan atau 2 yang mungkin saya bisa menjawab, tafadhal. Kalau tidak ya sudah cukup. Tafadhal. Naam. Naam. Apa bedanya ampunan dengan tutupan? Kemudian yang kedua adalah ayat 3 kullu syai'in halikun illa wajhah. Naam. Semuanya hancur kecuali wajah Allah. Naam. Saya yakin Allah punya wajah, Betul. punya tangan. Namun di situ kok wajah Allah yang tidak hancur, lalu bagaimana tangan? Jadi kullu syai'in halikun illa wajhah. Mana illa wajhah, para ulama mengatakan illa Allah. Dan juga wajah memang ada wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Cuma jangan membayangkan wajah Allah seperti wajah kita, tidak boleh. Karena laisa kamitslihi syai'un. Bahkan juga yaitu besok Dajjal itu keluar. Walaisallahu bi'awara. Allah Ta'ala itu bukan buta, tapi Dajjal buta sebelah kanan. Orang-orang beralih tauhid akan bisa membaca ini, tertulis di batuknya, di dahinya nih kafara. Kami itu Dajjal, tapi tidak membahayakan bagi orang mukmin. Namun kita pahami seperti itu. Jangan terlintas, jangan dibayangkan. Ya. Jadi kita tetapkan nama Allah Ta'ala dan sifatnya dengan tidak memisalkan, mencontohkan atau menyamakan dengan makhluknya. Seperti kita tahu, yaitu binatang punya wajah, ya kan? Kita punya wajah, tidak sama wajahnya binatang dengan wajah kita.
Istri kita punya wajah, kita punya wajah, tidak sama wajahnya istri kita dengan diri kita. Bagaimana jika makhluk dengan makhluk wajah satu sama lain tidak sama, bagaimana Allah Ta'ala disamakan dengan makhluknya? Jadi kita tetapkan Allah punya tangan memang, bal yadahu mabsutatani, tapi tangan Allah Ta'ala tidak sama dengan tangan kita. Allah mendengar, maka mendengarnya Allah Ta'ala tidak sama dengan mendengar kita. Mendengarkan Allah Ta'ala sempurna, mendengarkan kita kurang. Jadi kita tetapkan apa adanya, wala taqulu lima wala kaifa. Jangan menanya bagaimana dan yaitu mengapa, tidak boleh. Karena la yus'alu amma yaf'alu wa hum yus'alun. Jangan ditanya kenapa Allah Ta'ala berbuat, tapi kita yang akan ditanya Allah Ta'ala wa hum yus'alun. Nah itu kalau jadi apa yang Allah Ta'ala tetapkan di dalam Al-Quran maupun hadis tentang nama dan sifatnya, kita tetapkannya tanpa menyamakan makhluknya, dan kita imani saja. Karena urusan gaib itu lebih mudah. Yang penting kita at-tasdiqu wat taslim, membenarkan dan menerima, sudah selesai. Jangan menanya bagaimana atau gimana kita menanya sesuatu yang kita tidak pernah melihat. Makanya Allah Ta'ala berfirman, qul siru fil ardi fayanduru. Berjalannya di bumi dan lihatlah, karena bumi bisa kita lihat. Namun masalah urusan gaib kita mencukupkan dengan yaitu yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan juga yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, dengan kita fahami apa adanya. Kita fahami seperti itulah Allah Ta'ala bicara. Seperti itulah Nabi Muhammad SAW yaitu berkata. Wallahu a'lam bishawab. Jadi kita tidak boleh mempermasalahkan bahwa Allah Ta'ala punya wajah. Gimana? Saya tidak tahu. Mana buktinya? Wajib wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Allah Ta'ala punya tangan, bal yadahu mabsutatani. Nah, baik, saya rasa cukup. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.